Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak akan menambahkan sedikit materi berkaitan dengan risiko kepatuhan. Ya. Ini sudah dijelaskan tadi berkaitan dengan pengertian. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum, yakni perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian juga sumber risiko kepatuhan antara lain dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Nah, jadi sebenarnya risiko kepatuhan ini ada hubungannya dengan risiko yang kita pelajari minggu kemarin, yakni risiko hukum. Itu satu kesatuan sih sebenarnya. Jadi peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. Pada saat dia tidak dipatuhi, maka dia masuk kepada ranah risiko kepatuhan. Ujung-ujungnya lagi, kalau misalnya dia itu emang emang fatal, dia bisa masuk pada ranah hukum, itu masuk pada risiko hukum. Itu kira-kira. Kemudian ini sumbernya, jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan, kemudian juga frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan perusahaan, pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan jasa keuangan, itu kan setiap tahunnya dia ada kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Salah satunya ini OJK misalnya. Tiba-tiba dia tuh telat mengumpulkan laporan keuangan, dia masuk kepada risiko ketidakpatuhan. Nah, itu maksudnya itu di sini. Jadi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan disepakati itu untuk dipatuhi sih, bukan untuk dilanggar. Itu salah satunya. Karena kalau misalnya dia rutin melakukan tindakan tidak patuh, berarti tidak disiplin tuh. Kalau dia tidak disiplin dalam hal pelaporan, dalam hal misalnya transparansi dan sebagainya macamnya, selain dia dikenakan resiko hukum, bisa dia dipidana, bisa dia perdata, denda, dia juga bisa terkena resiko nama baik atau resiko reputasi. Sebenarnya itu kompleks sebenarnya sih berkaitan dengan resiko kepatuhan ini. Kemudian juga sebagaimana yang kita pelajari, ada namanya kita harus mengidentifikasi resiko kepatuhan dulu. Nah, ini belum terlihat dalam presentasi ini kan. Perusahaan harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat menimbulkan eksposur risiko kepatuhan. Seperti yang pertama, jenis dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru. Kemudian yang B, jumlah volume dan materialitas ketidakpatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat. Ini beberapa hal yang masuk kepada ranah eksposur risiko kepatuhan. Kemudian habis kita identifikasi baru lanjut kepada tahap kedua, yakni pengukuran. Kita akan melihat dalam mengukur risiko kepatuhan antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa jenis signifikansi yang verifikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan perusahaan. Perilaku yang mendasari pelanggaran dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku cakup. Ini bagaimana kita itu mengukur risiko kepatuhan tersebut. Habis itu baru masuk pada yang ketiga, pemantauan risiko kepatuhan. Satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko, seperti yang kita pelajari tempo lalu, untuk risiko kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi perusahaan, baik sewaktu waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara berkala. Habis pemantauan baru kita kendalikan risiko tersebut. Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap perundang-undangan yang berlaku. Baru kita masuk pada kasus. Nah, ini belum dijelaskan sih oleh kelompok presentasi. Sebenarnya kasusnya itu hampir sama dengan materi sebelumnya. Ada LGA, kemudian juga probabilitas sebagai macam itu.
Di sini misalnya gross income atau pendapatan kotor sebesar 5M, kemudian menerapkan modal internal. Komite Manajemen Risiko telah menetapkan loss given event LGA sebesar 15%. Sebagai kebijakan indikator exposure tertanggal sebagai berikut. Nah ini baru soal. Ada bentuk resiko, ada kurang lebih 9 bentuk resiko akibat ketidakpatuhan. Tidak mampuan memenuhi ketentuan GWM sampai ketidakpatuhan unit operasional terhadap kebijakan manajemen. Nominalnya beragam, tapi di sini disetarakan 2 miliar semua. Kemudian juga dasar indikator exposure maksimum denda BI. Nah, kalau denda-denda ini masuknya kepada ranah hukum perdata sih baru denda. Itu kira-kira. Kemudian di sini besaran probabilitas risiko kepatuhan biasanya didefinisikan sebagai berikut. Peluang sangat rendah, kurang dari 1,25, sangat-sangat tinggi, lebih dari 20%. Itu sama persis dengan materi kita. Cuma berbeda di sini soalnya. Kemudian probabilitas risiko perusahaan Rania masih Rania di sini 0,05. Itulah expected loss-nya. Nah ini cara menghitungnya. Persis sama. Yang pertama ini sudah ditentukan, LJ sudah ditentukan. Indikator exposure sama persis 2M. Nah, bagaimana mendapat expected loss-nya? Ini dikalikan, dapatlah ini 15 juta, 15 juta, totalnya kayaknya sama 15 juta semua. Kemudian sampai nomor 9 sama 15 juta. Jadi dijumlah dulu, ya 15 juta kali 9 dapatnya 135 juta. Kemudian dibagi 9 baru kita dapat per resiko itu 15 juta. Jadi 15 juta dari 5M dari pendapatan kotor dia dapatnya 0,30%. Kalau masuk kepada soal tadi, kalau 0,30%, oke, sebentar. Kalau dia 0,50% dimasuk pada sini. Di bawah atau sama dengan 2,5%. Low, sangat rendah. Jadi kesimpulannya, resiko kepatuhan perusahaannya sebesar 15 juta atau 0,30% dari gross income. Dengan demikian resiko kepatuhan perusahaan Rania dikategorikan low. Nah, itu kira-kira tambahannya sih. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ada yang didiskusikan? Sebelum diakhiri mungkin. Cukup? Oke, cukup kayaknya. Itu kira-kira tambahannya. Jadi setelah UTS itu ada semua hitung-hitungannya. Sama persis, cuma berbeda dalam hal soal. Kemungkinan itu bisa menjadi kisi-kisi pada saat kita ujian nanti. Itu kira-kira. Oke, kalau tidak lagi pertanyaan, Bapak kira cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Langsung saja Bapak ambil alih. Untuk minggu depan diperhatikan lagi studi kasus kalau bisa yang ada hitung-hitungannya, ya kan? Jangan studi kasus cerita. Itu kira-kira. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.